البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Adraril Hizbiyah 'ala al-Ummatil Islamiyah. Bahayanya hizbiyah, berkelompok di atas kesesatan, di atas kebatilan, di atas hawa nafsu, di atas logika. Bahayanya hizbiyah terhadap umat Islam. Karya Syekhun Al-Fadil Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali Al-Hajuri asbahullah. Sekarang halaman 8, bagian tengah itu kita lanjutkan. Setelah beliau menyebutkan tentang betapa jeleknya seruan-seruan jahiliyah, fanatik terhadap kelompoknya, fanatik terhadap para tokoh, fanatik terhadap pembesar-pembesar mereka, fanatik terhadap garis keturunannya. Itu semuanya ternyata apa? Dilarang dalam syariat Islam. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika itu orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirun sedang terjadi masalah. Salah seorang dari kalangan Muhajirin mendorong punggungnya orang Ansar. Kemudian orang-orang Ansar mengatakan kepada orang-orang Muhajirin, "Ya lal Muhajirin," atau orang-orang Muhajirin mengatakan, "Ya lal Muhajirin." Kemudian orang Ansar mengatakan Yalal Ansar. Intinya mereka menyeru dengan marganya masing-masing, saling mengandalkan marganya, fanatik dengan marga dan sukunya. Mafhum? Kemudian setelah itu Rasulullah SAW marah. Seraya beliau berkata, "Abi da'wal jahiliyati wa anna baina adhurikum." Apakah kalian berbangga-bangga dengan seruan panggilan jahiliyah, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Da'uha innaha muntinah. Tinggalkan seruan jahiliyah tersebut, fanatik terhadap suku atau marganya, tinggalkan, karena itu merupakan muntinah, suatu bau yang tidak sedap, bau busuk. Jadi katakan bau bangkai. Karena apa? Karena akhirnya mengarah kepada permusuhan. Paham ya? Marga fulan dengan suku fulan, mereka saling fanatik, akhirnya apa? Saling baku hantam, bunuh-membunuh gara-gara fanatik dengan marga atau sukunya. Allahul musta'an. Kita lanjutkan halaman 8 bagian tengah bawah itu. Fahadil asabiyatul hizbiyatu muntinatun. Maka fanatik
kelompok ini sangat berbau busuk. Walaqad fahanatanuha wa dararuha 'alal muslimin, dan sungguh telah menyebar bau busuk hizbiyah tersebut dan bahayanya hizbiyah fanatik terhadap kaum muslimin. Wa tafsha dararuha 'alal muslimin, dan juga sungguh telah menyebar bahayanya hizbiyah, berkelompok di atas kebatilan, berkelompok di atas kesesatan, dan bahayanya asabiyah fanatik terhadap pembesar-pembesar mereka, guru-guru mereka, mbah-mbah mereka, menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Wa nahnu ma nasrah minha illa lima radiha ad-dini wa dunyawiyati. Sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah tidaklah berteriak maksudnya tinggalkan hizbiyah, tinggalkan asabiyah, melainkan apa? Dikarenakan bahayanya penyakit tersebut untuk agama dan dunia. Lihat itu, berbahaya untuk apa? Agama dan dunianya. Antum lihat orang-orang musyrikun terdahulu ketika mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah taala dalam peribadatan, tinggalkan berhala, tinggalkan patung, tinggalkan sembahan selain Allah taala, mereka apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan ini adalah ajaran mbah-mbah kami, pembesar-pembesar kami dahulu seperti ini, nenek moyang dahulu seperti ini. Nah, mereka akhirnya fanatik dengan apa? Pembesar mereka, fanatik dengan nenek moyangnya, fanatik dan mbah-mbah mereka, padahal di atas kebatilan, di atas kesyirikan. Itulah bahayanya apa? Hizbiyah, berkelompok di atas kesesatan, berkelompok di atas kebatilan yang akhirnya melahirkan penyakit asabiyah fanatik. Kalau sudah fanatik barakallahu fik, sangat berbahaya sekali. Walaupun dia pembesarnya, gurunya, syekhnya, walaupun dia keliru, terjatuh dalam kekeliruan, kebatilan, kesesatan, tetap diikuti. Kenapa? Karena udah fanatik. Jadi sangat sulit untuk dia meninggalkan apa? Pembesarnya. Coba antum lihat itu, orang-orang musyrikun didakwahi oleh Rasulullah SAW, orang-orang kufar Quraisy didakwahi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk melantunkan kalimat la ilaha illallah. Apakah mereka langsung menerima? Tidak. Nolak, bantah, bangkang, ngayal. Sebabnya apa? Fanatik. Fanatik dengan pembesar-pembesar mereka. Fanatik dengan pembesar-pembesar mereka, dengan guru-guru mereka, nenek moyang mereka. Lihat itu. Allahul musta'an. Kita lihat. Fa innahu maradun fattak. Sesungguhnya penyakit fanatik asabiyah ini adalah penyakit yang fattak, yang bisa menghancurkan. Fanatik yang bisa menghancurkan, penyakit yang berbahaya, penyakit yang bisa menghancurkan, merusak. Fa Rasulullah SAW hina kanat bainal Aus wal Khazraj dima'un khataba yaum Arafah. Ini tragedi yang sangat mengharukan juga. Waktu itu Rasulullah SAW tatkala terjadi pertumpahan darah antara orang-orang Aus dan Khazraj. Paham ya? Beliau khutbah pada hari Arafah. Karena jangan sampai pertumpahan darah di zaman jahiliyah itu dibawa lagi kepada masa Islam gitu loh. Sehingga mereka masih menuntut, dulu kamu membunuh mbah kami, dulu kamu membunuh paman kami, dulu kamu membunuh nenek kami, kakek kami. Nah, seperti itu semuanya ditutup oleh Rasulullah SAW di masa Islam. Kita lihat apa yang terjadi. Khataba yauma Arafah. Kemudian beliau khutbah pada hari Arafah. Waqal, seraya beliau berkata, kullu dima'il jahiliyah tahta qadamayya hadza. Semua darah jahiliyah yang terjadi pertumpahan darah di zaman jahiliyah, semuanya di bawah kedua telapak kakiku ini. Maksudnya kami yang menanggung, aku yang nanggung. Kalian damai, tidak perlu ribut. Kenapa demikian? Karena waktu itu kalau dibuka peluang, saling menuntut mereka. Orang-orang Aus, orang-orang Khazraj saling menuntut. Dahulu kamu bunuh mbah kami, dahulu kamu juga bunuh mbah kami, saling baku hantam di situ. Kenapa? Sebabnya karena apa? Tidak ditutup celah atau pintu tadi. Nah, ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya beliau mengatakan, kullu dima'il jahiliyati tahta qadamayya hadza. Tahta qadamayya hadza. Semua darah jahiliyah
di bawah kedua telapak kakiku ini. Maksudnya di bawah tanggung jawabku. Fa'algha tilka dima allati kanat fil jahiliyah. Maka beliau alaihi wassalam menghapuskan semua darah-darah yang teralirkan di zaman jahiliyah. Semua darah-darah yang teralirkan, tertumpahkan di zaman jahiliyah dihapus, dimaafkan, ditutup. Ilgha'an wa ihdaran lima yatawaqqa' minal asabiyah. Lihat ini. Dalam rangka untuk mencegah dan menutup dan menghapus dan tidak menganggap lagi terhadap apa-apa yang akan terjadi berupa asabiyah fanatik. Karena fanatik ini berbahaya sekali. Fanatik ini walaupun kelihatannya clear di depan, didamaikan clear, masya Allah, saling salam-salaman misalkan, biasanya di luar masih main lagi biasanya. Seperti itu, bahayanya di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, oleh Rasulullah SAW ditutup, kemudian tidak boleh lagi dituntut. Paham ya? Semuanya di bawah tanggung jawabku, kata Rasulullah SAW. Hatta la ya'ti insanun fil islami fayaqul fulanun qatala jaddi fil jahiliyah. Lihat ini. Tujuannya kenapa Rasulullah SAW menutup? Agar tidak datang orang setelah masuk ke dalam agama Islam mengatakan fulan dulu membunuh kakekku di zaman jahiliyah. Fayajidu fi nafsihi alaih, akhirnya akan apa? Dia akan menjumpai pada dirinya sesuatu. Wah, ada masalah ini. Dendam. Mafhum? Fa'alghaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Menghapuskan itu semuanya, memadamkan semua dendam dan amarah tadi, hifadhan ala salamatil qulub, dalam rangka untuk menjaga keselamatan hati. Ini berbahaya sekali ya. Penyakit fanatik asabiyah ini bahaya sekali. Antum lihat, biasanya pemain sepak bola, ya kan? Nah, grup ini ngelawan grup ini. Itu biasanya kalau salah satu di antara mereka fanatik dengan grupnya, apa yang terjadi biasanya? Tawuran kan? Tawuran, ribut, kelahi. Fanatik, asabiyah. Sebabnya kan asabiyah fanatik tadi itu, berbahaya. Makanya itu termasuk benih-benih apa? Benih-benih perbuatan orang-orang jahiliyah wal'iyadzubillah. Hindari asabiyah fanatik. Kita lihat sini. Wa ilgha'an lima yusiru syahna wal baghdha. Kenapa itu semua Rasulullah SAW lakukan? Dalam rangka untuk menghapuskan, menghilangkan perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada syahna, apa syahna? Dendam. Wal baghdha, marah. Kama huwa sya'nul hizbiyah al-asabiyah. Sebagaimana perbuatan ini terjadi pada orang-orang apa? Hizbiyah, orang-orang yang berkelompok di atas kebatilan, asabiyah, orang-orang yang fanatik. Biasanya dendam, saling menuntut, saling baku hantam, bunuh-bunuh. Faham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Allahul musta'an. Wangdur tahazzaba qaumu Nabiyillahi Syu'aib. Lihatlah tahazzuba qaumi Nabiyillahi Syu'aib. Lihatlah kepada hizbiyahnya kaum Nabiyillahi Syu'aib. Lihat, kelompoknya kaum Nabi Syu'aib, kita lihat bagaimana fanatiknya dengan pembesar-besar mereka, sehingga meremehkan, merendahkan Nabi Syu'aib alaihissalam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Artinya, dan kami utus kepada saudara mereka Syu'aib, kepada apa? Kepada kampung tempat namanya Madian. Nabi Syu'aib alaihissalam diutus kepada mereka. Qala, seraya Nabi Syu'aib mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, u'budullah, beribadah kalian semuanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada lagi untuk kalian ilah, sesembahan selain Allah Ta'ala. Wala tanqusul mikyal wal mizan, kalian jangan mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khairil, sesungguhnya aku melihat kalian itu lebih baik. Seperti itu, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan. Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit, sesungguhnya aku khawatir, takut terhadap kalian. Apa yang khawatirkan? Azab yang akan menimpa kalian di suatu hari yang membinasakan. Lihat itu. Ini nasihat dari seorang nabi, Nabi Syu'aib alaihissalam, menasihati kaumnya agar mentauhidkan
Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Jawabannya bagaimana jawabannya nanti kita lihat dulu. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizan bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Nasihat lagi dari Nabi Syuaib kepada kaumnya. Wahai kaumku, tunaikanlah, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan keadilan. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian menipu manusia barang-barang mereka. Jangan kalian tipu. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian membuat kejahatan di muka bumi dengan apa? Dengan membuat kerusakan. Baqiyatullah khairun lakum. Lihat ini. Keberuntungan ribah dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik untuk kalian. Maksudnya, nah barakallahu fi, ketika jual beli misalkan untung tapi jujur, tidak mengurangi takaran wala timbangan, itu tentunya apa? Lebih baik untuk kalian. Karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan aku tidaklah bisa menguasai atau mengawasi kalian. Maksudnya apa? Maksudnya, nah barakallahu fiik, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau dan memperhatikan mereka. Karena posisinya Nabi Syuaib alaihissalam tidak bisa menguasai pemantauan mereka atau mengawasi mereka, tapi Allah taala yang menguasainya, yang mengawasi dan juga mengetahui apa aktivitas mereka. Qalu, nah lihat jawabannya. Dinasihati oleh Nabi Syuaib alaihissalam, apa bantahan mereka? Jawaban mereka apa? Qalu, mereka mengatakan, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Lihat ini, asabiyah, fanatik. Dinasihati oleh Nabi Syuaib alaihissalam kaumnya dengan nasihat yang bagus agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar jujur dalam jual beli, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, tidak menipu manusia, tidak membuat kerusakan. Malah mereka jawab apa? Wahai Syuaib, apakah salatmu, ibadahmu itu menjadikan kamu memerintahkan aku untuk meninggalkan yang disembah oleh bapak-bapak kami? Lihat ini. Fanatik dengan siapa? Pembesar-pembesar mereka, dengan mbah-mbah mereka. Fanatik dengan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Nuduh Nabi Syuaib apa? Nah barakallahu fiik, berbuat kejahatan dan kejelekan. Lihat ini. Ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una? Wahai Syuaib, apakah ibadahmu itu membuat engkau merintahkan agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Aw an naf'ala fi amwalina ma nasha', atau engkau membuat engkau melarang kami melakukan apa yang kami inginkan dari harta kami? Innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya engkau adalah orang yang lembut dan berakal. Lihat itu. Jadi mereka nolak, intinya enggak menerima dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Sebabnya apa? Asabiyah, fanatik dengan apa? Mbahnya, dengan pembesarnya, dengan nenek moyangnya yang mereka menyembah berhala. Allahul musta'an. Berbahaya, barakallahu fiik. Ini renungan buat kita semuanya. Pastikan ketika kita belajar Al-Quran was sunnah, jangan pernah kita fanatik dan guru kita. Tidak dengan syekh kita, wala ustadz kita, wala pembesar kita, wala orang yang terpandang di hadapan kita, tapi pastikan kita kembali fokus, istiqomah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah dalilnya. Mafhum? Kenapa? Karena kalau orang fanatik dengan gurunya atau syekhnya, fanatik loh ya, ketika dia keliru atau tersesat pun dia bela, dia dukung, dia tidak mengingatkan, berbahaya. Begitu gurunya jatuh, ikut jatuh juga dia. Begitu syekhnya terpeleset, ikut terpeleset juga. Karena fanatik. Dinasihati ya akhi taqillah, ini telah menempuh cara-cara yang berbahaya, cara-cara sesat. Dia mengatakan, ini kan guru kami, ini kan syekh kami, ustadz kami gak mungkin keliru. Nah, bayangkan, bisa mengatakan ustadz kami gak mungkin keliru. Bukan wahyu. Paham ya? Gak ada yang maksum barakallahu fi kecuali Nabi dan Rasul. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Lihat ini, bahayanya asabiyah, fanatik. Disuruh nyembah Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, malah ngayal, nolak, bantah, bangkang, mengatakan, apakah ibadahmu itu hai Syuaib membuat kamu merintahkan kami meninggalkan sesembahan bapak-bapak kami? Allah musta'an. Kita lihat bawahnya itu,
Ajabu bistihtarin wastihza'in lidzalika nabi al-azim al-karim. Mereka menjawab dengan penuh istihtar. Apa istihtar itu? Perendahan. Merendahkan. Istihtar itu istihqar, merendahkan. Wastihza' dan juga mengolok-olok, mencaci maki. Lidzalika nabi al-azim al-karim. Jadi mereka menjawab dengan penuh apa? Ajakan, penuh perendahan terhadap nabi yang mulia, nabi yang agung Syuaib alaihissalam. Alaihi salatu wassalam. Bisababi al-asabiyah al-hizbiyah liqaumihim. Lihat nih. Sebabnya karena fanatik dan apa? Berkelompok terhadap kaum mereka. Ini tanbih, peringatan buat kita semuanya. Jangan pernah kita berkelompok di atas kesesatan. Berkelompok bersatu di atas kebatilan, jangan. Kalaupun berkelompok bersatu di atas al-haq, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas bimbingan para salafun as-salih, Al-Quran dan As-Sunnah, ucapan, amalan, dan keyakinan. Aman sudah. Tapi kalau kita berlandaskan, bersandarkan kepada para tokoh pembesar kita, syekh kita, ustadz kita, kadangkala ketika tergelincir, terjatuh, kemudian kita fanatik, berbahaya. Kenapa berbahaya? Akhirnya kita ikut jatuh juga. Tapi yang tidak fanatik dia negur. Ya ustadz, ittaqillah ustadz, ini keliru. Yang benar seperti ini. Dan yang wajib bagi seorang ustadz atau seorang da'i tadi, ketika diarahkan, dinasihatkan kepada jalan yang benar, dia cukup mengatakan jazakumullah khairan, sami'na wa ta'ana. Karena kesalahan harus seperti itu, harus segera rujuk kembali, bukan malah ngeyel, nolak, bantah, bangkang, berbahaya. Paham ya? Allahul musta'an. Karena apa? Karena masuk dalam hadis yang sudah kita lewati, al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ente baru anak kemarin sore, baru belajar bahasa Arab aja belum bisa, dah ngingatkan ustadznya. Bayangkan itu. Biasanya gitu kalau ustadznya agak sangar gitu ya. Kemudian gengsi, nggak mau direndahkan gitu. Udah tahu salah nggak ngaku ustadznya. Malah ngeremehkan yang nasihati. Ente baru anak kemarin sore, belajar nahwu aja belum bisa, belajar sharaf aja belum pernah, sudah ngingatkan ustadznya. Kalau itu kebenaran, jangan pernah meremehkan. Kalau meremehkan kebenaran, merendahkan pemberi nasihat, itu namanya al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, merendahkan orang yang memberikan nasihat. Bagaimanapun antum dan kita semuanya pasti perlu yang namanya nasihat. Jangan pernah benci dengan nasihat. Karena nasihat itu termasuk apa? Termasuk sesuatu yang sangat ditekankan dalam agama ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu benar-benar nasihat. Lawang orang beragama gak mau dinasehati, keliru, salah, tergelincir, dinasehati malah marah-marah. Nah ini berbahaya seperti itu. Allahul musta'an. Pastikan kalau yang namanya nasihat itu kebenaran, terima. Sami'na wa ta'na, jazakumullah khairan. Jangan pernah menolak kebenaran, jangan pernah menolak nasihat, jangan pernah marah dan benci terhadap orang yang memberikan nasihat. Allahul musta'an. Kita lanjutkan lagi, perhatikan. Wa hakadha Fir'aun yang fahu qaumah bil asabiyah hizbiyah. Lihat ini. Dan demikian pula Fir'aun mengajak kaumnya, mengajak kaumnya bil asabiyah untuk fanatik hizbiyah dan berkelompok di atas apa? Kesesatan. Lihat ini. Mengajak kaumnya agar fanatik dengan Fir'aun, membela Fir'aun. Enggak peduli dengan dakwah Nabi Musa alaihissalam, tinggalkan Musa, tinggalkan dakwah Nabi Musa. Bayangkan itu. Nah, mengajak apa? Fanatik. Jadi kalau antum atau kita sudah menjadi seorang dai penyeru al-haq, penyuruh Al-Quran Sunnah, jangan pernah mengajak orang untuk mengikuti dia. Jangan pernah mengajak orang untuk mengikuti dirinya, tapi ajaklah manusia untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat sudah. Karena kalau kita ngikutin orang kadang keliru. Ya kan? Orang kadang keliru, orang kadang tergelincir, orang kadang terpeleset. Tapi kalau dalil itu nggak pernah berubah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang halal halal, yang haram haram. Jadi pahami? Nah, dalam syariat dijelaskan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat
la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara keduanya ada perkara samar yang kebanyakan manusia nggak tahu. Oleh karena itu barakallahu fiik, al-hujjah, al-burhan, ad-dalil itu tidak pernah berubah. Karena sumbernya di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang berubah itu orang-orangnya. Yang tidak istiqomah, dia mundur ke belakang, sudah berubah. Dulu katanya haram, sekarang boleh. Bayangkan itu. Alasannya maslahat dakwah. Gimana? Maslahat dakwah itu pastikan kembali kepada Al-Qur'an Sunnah, bukan kembali kepada apa? Akal atau logika, atau apalagi kepentingan pribadi, jangan. Paham ya? Maslahat dakwah yang paling bagus, yang paling selamat sumbernya dari Al-Qur'an Sunnah. Sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kita lihat lagi bagaimana ajakan Fir'aun kepada kaumnya untuk fanatik terhadap Fir'aun. Yaqul, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim kisah Fir'aun ini, ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadil anhar tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, tidakkah atau bukankah kekuasaan Mesir ini adalah kekuasaanku? Maksudnya dia untuk mengajak kaumnya itu biar fanatik dan juga mengikuti Fir'aun, dia tampakkan dulu bahwasanya Mesir ini kekuasaannya di bawah kekuasaan dia, biar nanti orang bertakut, itu istilahnya. Kita lihat sini, ya qaum alaysa li mulku Misra wa hadil anhar tajri min tahti afala tubsirun. Lihat ini, wahai kaumku, bukankah kekuasaan Mesir maksudnya adalah kota Mesir, nah barakallahu fiik, dan sungai-sungai yang mengalir di bawahku, maksudnya di bawah kekuasaan dia. Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan? Ini caranya menggiring dulu, digiring biar kaumnya itu merasa takut karena Mesir di bawah kekuasaan dia. Kemudian sungai-sungai yang indah sini pun apa? Nah barakallahu fiik, itu semuanya pun apa? Di bawah kekuasaan dia. Kemudian baru dikasih lafaz apa? Afala tubsirun, tidakkah kalian mau memperhatikan, melihat? Akhirnya mereka memandang, oh benar, kekuasaan sangat luas, kekuasaannya besar, gak mungkin kita menentang. Nah seperti itu. Kita lihat, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Ngecek Nabi Musa alaihissalam. Lihat ini, apakah atau tidakkah aku lebih baik daripada orang ini? Orang ini siapa maksudnya? Musa alaihissalam, yang dia adalah orang yang hakir, rendah. Ngecek dia, wa la yakadu yubin, dan hampir-hampir dia tidak bisa menjelaskan apa yang dia ucapkan. Lihat itu, falaula ulqiya alaihi asmiratun min dhahab au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Dijelaskan situ bahwasanya apa? Kalaulah seandainya dipakaikan kepadanya apa? Asmirah, yaitu semacam gelang, paham ya, dari emas. Kemudian atau datang kepadanya atau bersamanya malaikat yang beriringan menyaksikan kejujurannya. Maksudnya ngejek apa? Nabi Musa alaihissalam. Pertama, Nabi Musa alaihissalam dibilang apa? Rendah dan hina. Kemudian kedua, dibilang bahwasanya tidak bisa menjelaskan apa yang diucapkan. Ketiga, diejek lagi, kalaupun seandainya dipakaikan emas padanya dan malaikat pun datang beriringan menyaksikan kejujurannya, itu tetap apa? Seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya, tidak mengubah apa? Tidak mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik menurut Fir'aun. Kita lihat bagaimana berikutnya. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Disinilah syahidnya. Fir'aun membikin kaumnya terpengaruh. Istakhaffa itu mempengaruhi artinya. Jadi Fir'aun pengaruhi kaumnya, fa'ata'u, yang akhirnya mereka taat pada Fir'aun. Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka ini pengikut Fir'aun ini adalah kaum yang fasik. Allahul musta'an. Ini di awal permulaan Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak apa? Agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian agar apa? Meninggalkan Fir'aun yang dirinya sombong, angkuh, tidak menerima kebenaran. Akhirnya Fir'aun pun apa? Memutarbalikkan fakta, mengejek, menghina pembawa kebenaran, pembawa al-haq, itu Musa alaihissalam. Namun akibatnya lihat, falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Inilah hasilnya. Kemudian tatkala mereka membuat kami marah, membuat kami murka kepada Allah Ta'ala, kami hukum mereka, fa'aghraqnahum ajma'in, kami tenggelamkan mereka semuanya. Lihat, Fir'aun dan pasukannya
dan pengikut-pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan itu. Nah, faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Akhirnya kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan sebagai apa? Pelajaran. Salafan maksudnya adalah sebagai semacam pelajaran, ibrah. Paham ya? Pendahulu yang dia sebagai apa? Ibrah dan pelajaran terhadap orang-orang yang datang setelahnya. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan apa? Barakallahu fiik. Nah, pelajaran yang sangat penting di sini. Karena kaumnya menolak ajakan Musa alaihissalam yang mengajak al-haq, mengajak kepada kebenaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka nolak dengan cara memutarbalikkan fakta. Ya, dengan mengejek Musa alaihissalam, tidak pandai menjelaskan apa yang dia ucapkan, apa yang dia dakwahkan. Dia orang rendah dan hina. Kemudian dibilang lagi apa tadi? Kalaupun seandainya malaikat datang beriringan menyaksikan kejujurannya, semuanya tidak akan mengubah keadaan. Akhirnya apa? Pandailah Fir'aun di situ mempengaruhi kaumnya, dan kaumnya taat terhadap Fir'aun dan meninggalkan Musa alaihissalam. Akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan mereka semuanya, dan Allah Ta'ala jadikan kejadian tersebut sebagai ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Allahul musta'an. Sebabnya apa? Asabiyah, fanatik. Ya, kaumnya fanatik dengan Fir'aun, tidak mau meninggalkan pembesarnya. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya, al-muhzib wal mutahazzib lah, pembikin kelompok dan orang yang berkelompok padanya. Jadi pembikin kelompok kan Fir'aun, yang fanatik dan berkelompok padanya kan kaumnya. Itu semuanya apa? Barakallahu fiik. Allah Ta'ala apa? Kulluhum aghraqahumullah subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya Allah Ta'ala tenggelamkan. Jadi yang membuat kelompok akhirnya fanatik siapa? Fir'aun. Yang berfanatik kepadanya siapa? Kaumnya. Tenggelamkan semuanya. Bayangkan itu. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita semuanya. Kalau datang kebenaran al-haq dari Al-Quran dan Sunnah, jangan pernah menentang. Jangan pernah menolak. Jangan pernah kita membangkang. Pastikan kalau datang dari Al-Quran dan Sunnah, datang dari ucapan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na. Jangan pernah mencari pilihan yang lain. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu atau logika kita. Tapi kalau itu adalah kebenaran yang datang dari Al-Quran Sunnah, sami'na wa ta'na. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina." Artinya, tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila telah datang, lihat ini, telah datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya, ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Tidak layak seperti itu. Mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan pilihan dia. Paham ya? Nah, apa ancamannya? Allah Ta'ala mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allahul musta'an. Pastikan barakallahu fiik, berpaling dari dalil, berpaling dari hujjah, berpaling dari argumen Al-Quran Sunnah, sumber kebinasaan waliyadzubillah. Karena apa? Ad-dalil qala Allah qala Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah mengancam orang-orang yang meninggalkan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhati-hati. Akan ditimpa padanya suatu fitnah musibah atau akan timpa padanya adab yang pedih. Waliyadzubillah. Terus bagaimana? Buktikan kalau kita cinta Allah itu mengikuti Rasulullah SAW. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ikuti secara ucapan, keyakinan dan amalannya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Apa artinya? Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Lihat itu. Ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil berikutnya. Sebabnya kenapa Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan juga kaumnya? Bisababi ta'assubihim 'alal haq wa ahlih. Lihat ini. Sebabnya karena fanatiknya mereka di dalam memusuhi al-haq dan memusuhi pemegang al-haq. Siapa yang dimusuhi? Musa alaihissalam.
Apa al-haq yang dibawa oleh Musa alaihissalam? Al-haq yang dibawa oleh Musa alaihissalam adalah mendakwahkan apa? Agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditentang, dimusuhi. Allahul musta'an. Itu sebabnya akhirnya Allah Taala binasakan mereka. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharaka wa alihataka qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Lihat ini, kita artikan dulu. Berkata para pembesar mereka, ya, pengikut Fir'aun, pembesar-pembesar mereka berkata dari kaumnya Fir'aun ini. Apa perkataan mereka? Ini nanti kaitan taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Jadi memutarbalikkan fakta itu sangat luar biasa kerusakannya. Al-haq diputarbalikkan seakan nampaknya kebatilan. Yang batil diputarbalikkan seakan-akan apa? Al-haq. Coba lihat. Pembesar-pembesar Fir'aun dari kaum Fir'aun mengatakan, atadaru Musa wa qaumah. Apakah engkau ingin meninggalkan, membiarkan Musa dan kaumnya? Liyufsidu fil ard, untuk membuat kerusakan di muka bumi. Wa yadharaka wa alihataka, dan membiarkan engkau dan sesembahan-sembahanmu. Maksudnya apa? Maksudnya itu, nah barakallahu fi, membiarkan Musa alaihissalam membuat kerusakan muka bumi. Menurut mereka itu membuat kerusakan, padahal apa? Padahal Nabi Musa alaihissalam itu mendakwakan kebenaran itu loh. Dibikin di mata kaumnya itu seakan-akan Nabi Musa itu merusak mereka. Karena Nabi Musa alaihissalam merintahkan agar mereka meninggalkan apa? Berhala gitu loh. Meninggalkan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fil ard maksudnya ada fi bilad Mesir. Di kota Mesir maksudnya. Jadi mereka bikin apa? Taklibul haqaiq. Apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di negeri Mesir, namanya, dan membiarkan engkau dan sembahanmu? Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Fir'aun ini memang pengaruhnya di mata apa? Kaumnya ini sangat kuat sekali. Fanatiknya kaumnya terhadap Fir'aun sangat kuat sekali. Lihat ini. Langsung barakallahu fi, ketika dikasih masukan seperti itu, langsung mengatakan apa? Sungguh kami akan membunuh mereka, anak-anak mereka, dan kami akan biarkan perempuan-perempuan mereka, anak-anaknya dibunuh. Paham ya? Anak-anaknya dibunuh, kemudian wanita-wanita dibiarkan, dipermalukan. Wa inna fawqahum qahirun, sungguhnya aku menguasai mereka, di atas mereka berkuasa. Jadi mereka nggak bisa bikin apa-apa. Nah, awal mulanya, lihat ini. Awal mulanya para pembesar Fir'aun, pengikut Fir'aun ini kumpul mereka. Kumpul, kemudian membuat apa? Membuat semacam memutarbalikkan fakta. Jadi Nabi Musa alaihissalam yang mendakwakan al-haq, mendakwakan keimanan, mendakwakan tauhid, diputarbalikkan fakta, dituduh bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ingin membuat apa? Kerusakan di negeri Mesir. Allahul musta'an. Naam. Qala Musa liqaumi, akhir Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ista'inu billah wasbiru, innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Lihat ini. Nabi Musa alaihissalam enggak sembarangan, walaupun di ultimatum, kemudian diteror, ya kan? Kemudian dikucilkan, diajak caci maki. Lihat ini. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ista'inu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Bersabarlah. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yurithuha man yasha'u min ibadihi, Allah taala akan berikan, mewariskan kepada siapa yang Allah taala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Lihat ini barakallahu fi. Menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah itu sabar, tidak terburu-buru, tidak langsung pengennya semuanya mengikuti dakwahnya, tidak, tapi bersabar dalam menyuarakan al-haq, bersabar dalam mendakwai Fir'aun. Lihat, ketika itu Nabi Musa alaihissalam dilahirkan dalam kondisi Fir'aun dan juga kaumnya yang bersama Fir'aun ini, orang-orang yang beserta Fir'aun itu kan dalam kondisi rakyat sipil. Itu kalau ada di antara mereka yang melahirkan anak laki-laki yang dibunuh kan, bayangkan itu. Tapi Allah telah selamatkan Musa alaihissalam. Diselamatkan melalui apa? Melalui istrinya sendiri. Bayangkan itu. Kemudian setelah besar menjadi musuh bebuyutannya, menghantam dan juga menghajar Fir'aun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menghancurkan
dan juga memadamkan pemikiran Fir'aun dan juga orang-orang yang ikut beserta Fir'aun ini. Kesyirikan dipadamkan, kesyirikan dihancurkan. Itu pun apa barakallahu fiik, masih saja Fir'aun dan kaumnya bangkang sampai Allah Ta'ala tenggelamkan mereka. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi. Wangdur kaifa asabuhum wa asabuh. Perhatikan bagaimana fanatiknya mereka, dan mereka berfanatik juga kepada apa? Kepada Fir'aun. Hizbuhum muhazzabuh atau hazzabahum muhazzabuh. Bagaimana juga perhatikan bagaimana mereka atau Fir'aun bikin mereka berkelompok, akhirnya mereka berkelompok pada Fir'aun. Yadaruka wa alihatak, yang akan meninggalkan kamu dan juga sembahan-sembahanmu. Ini maksudnya penjelasan di atas itu, ayat di atas itu ya. Maksudnya itu Fir'aun, nah barakallahu fiik, senantiasa berupaya untuk mempengaruhi kaumnya agar tidak menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita lihat wabta'idu an dinillah atau wabta'adu an dinillah bisababil hizbiyatil asamiyah. Mereka akhirnya apa? Menjauh dari agama Allah Ta'ala sebabnya karena hizbiyah asamiyah. Sebabnya karena fanatik dan juga berkelompok di atas kesesatan tadi itu. Bayangkan itu. Jadi kalaupun seandainya berkelompok bersatu di atas al-haq, ahlus sunnah wal jamaah, al-jamaah itu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kau seorang diri. Perkataan siapa ini kemarin? Perkataan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Berkata juga Al-Imam Abu Syamah rahimahullah, wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Kapan saja datang perintah atau dalil untuk senantiasa berpegang teguh dengan jamaah, maka yang diinginkan dengan jamaah di sini adalah apa? Luzumul haqqi wa tiba'uh. Senantiasa di atas al-haq dan mengikutinya. Itulah al-jamaah. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Wa qad dammallahu al-munafiqin wa anzala suratan kamilatan fihim sahih. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menghinakan, merendahkan orang-orang munafikin, dan Allah telah menurunkan surat yang sempurna untuk orang-orang munafikin. Antum baca sendiri dalam surat Al-Munafikin itu ya. Surat Al-Munafikin, surah Al-Munafikin. Di sana dibongkar kedoknya orang-orang munafikin bagaimana. Di hadapan Rasulullah seakan-akan apa? Seakan-akan setia, seakan-akan bersama para sahabat. Tapi ternyata di belakang apa? Merusak saf-saf para sahabat. Ketika perang ikut berangkat, tak sampai tengah perjalanan pulang lagi. Menggembos-gembosin apa? Menggembos-gembosin para sahabat dalam peperangan yang semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat, wa fi tilka surah yaqulullah azza wa jalla an asabiyati ulaika annatani. Artinya, nah barakallahu fiik, di dalam surat tersebut Allah Ta'ala mengatakan tentang fanatiknya mereka ini. Nah, fanatik yang apa? Yang berbau busuk ini. Lihat itu, fanatik yang berbau busuk. Kenapa? Karena mereka mengikuti pembesar atau bos mereka itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul yang membuat onar, keributan, membuat isu bahwasanya Ummul Mukminin pun berzina. Tuduhannya dari mereka juga. Yang menyebarkan awal mulanya, yang menggembor-gemborkannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Nabi Muhammad SAW perang Bani Mustalik, paham ya? Nah, waktu itu ketika pulang, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sedang apa? Singgah bersama pasukan Rasulullah dan para sahabatnya di situ. Kemudian ternyata apa? Beliau sedang pergi melakukan qada'il hajah. Kalung yang dia pinjam dari Asma bintu Abi Bakrin hilang. Setelah balik ke tempatnya hilang. Akhirnya Aisyah pergi mencari kalung tadi. Nah, ternyata barakallahu fiik setelah balik ke lokasi, rombongan pasukan Rasulullah dan para sahabatnya pulang udah berangkat. Karena tandunya waktu itu, Aisyah waktu itu posisinya dalam keadaan apa? Nah, barakallahu fiik tidak besar badannya. Sehingga kalaupun dibawa di tandu pun rasanya ringan. Paham ya? Akhirnya mereka jamaah pada pulang, mereka mengira bahwasanya Aisyah di dalam tandu tadi. Ternyata ketinggalan jamaah di situ. Nah, pada pulang semuanya tinggallah salah satu sahabat namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Nah, ketinggalan juga dia. Nah, kaget. Safwan bin Mu'attal As-Sulami kaget melihat Aisyah kenapa masih
Di situ ternyata Aisyah tertidur di tempat tadi, berharap rombongan itu balik lagi mencari dia. Jadi pahami ya. Akhirnya Safwan bin Mu'attal As-Sulami tidak berkata dengan perkataan yang banyak, cuman ucapan irja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin kaget dia, kok ada di sini? Akhirnya Safwan bin Mu'attal As-Sulami mendekatkan kendaraannya, akhirnya Aisyah pun naik di atas kendaraan, diantar pulang. Nah, sampai di Madinah, ternyata apa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini melihat, akhirnya sebarluaskan bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin berzina. Bayangkan itu. Allahul musta'an, ra'isul munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kita lihat apa yang disebutkan sini. Yaqulun, mereka orang-orang munafik mengatakan la irja'na ilal Madinah. Lihat ini, gayanya mereka ini. Kalau seandainya kami kembali ke Madinah, pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Sungguh orang-orang yang perkasa, orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang rendah dan hina. Bayangkan itu. Jadi mereka mengejek para sahabat rendah dan hina. Walillahil izzatu walirasulih, dan hanya milik Allah lah dan milik Rasulnya al-izzah, yaitu kemuliaan. Walil mu'minin, dan milik orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Lihat ini, kemuliaan yang hakiki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan milik Rasulnya dan orang yang beriman. Tapi orang-orang munafik mereka nggak paham, mereka tidak paham, mereka tidak mengetahui. Nah, pertanyaan sebagai penutupan, para sahabat waktu itu jumlahnya juga banyak, apalagi ketika sudah tinggal di Madinah, bisa dikatakan bertahun-tahun. Namun orang-orang munafik juga banyak juga di situ, orang-orang munafik. Karena orang munafik ini awal mulanya di antara mereka orang-orang Yahud, ya kan? Orang Yahud yang di Madinah kan banyak kan? 3 marga besar, 3 suku besar di sana kan? Ada Bani Quraidah, ya kan? Kemudian Bani Nadhir, ya kan? Kemudian Bani Qainuqa'. Nah, 3 marga tersebut ada di antara mereka yang memang barakallahu fiik menampakkan seakan-akan apa? Masuk Islam. Paham ya? Seakan-akan bersama para sahabat. Tapi ternyata di balik itu semuanya mereka apa? Membikin makar. Membikin makar. Ketika hendak ada peperangan, ikut berangkat, tapi seringnya apa? Seringnya itu tidak sampai selesai dah pulang duluan. Membikin para sahabat kendor. Nah, barakallahu fiik kekuatannya dalam perang melawan musuh. Nah, pertanyaannya, kenapa waktu itu orang-orang munafik gak dipadamkan sekalian itu loh? Kok dibiarkan hidup? Padahal mampu gak Rasulullah dan para sahabat yang lain bunuh? Mampu gak kira-kira? Mampu. Kalau seandainya Rasulullah dan para sahabat berkumpul, kemudian orang-orang munafik ini dipadamkan, dihabiskan, bisa. Tapi kenapa waktu itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW tetap hidup? Itu pertanyaannya. Sudah pernah anak kasih jawabannya dulu ya? Yang ingat? Gimana? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Jadi waktu itu barakallahu fiik, bukannya enggak mampu, bukannya enggak ada kekuatan, kekuatan ada. Rasulullah, para sahabat berkumpul pun untuk menghancurkan, menghabiskan mereka bisa. Tapi para ulama telah menjelaskan tujuan dan hikmah di balik itu semuanya agar tidak keluar tuduhan atau muncul tuduhan bahwasanya inna Muhammadan qatala ashabah, bahwasanya Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang-orang munafik ini pandainya itu seakan-akan mereka itu memang ya seperti sahabat yang lainnya. Sholat, puasa, zakat pun ikut zakat juga, jihad pun ikut berangkat juga. Tapi di balik itu semuanya apa? Hanya menampakkan keislamannya saja. Tapi batinnya benci dengan keislaman. Nah, Rasulullah memang sengaja tidak membunuh mereka karena apa tadi? Dalam rangka untuk apa? Menutup pintu-pintu fitnah. Paham ya? Yang akhirnya banyak tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwasanya Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.